Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafka Murtiswardi. Di sini saya akan mempresentasikan pengantar operasional minyak dan gas. Satu, apa perbedaan tahap dalam pemboran? Nah, di sini ada eksplorasi beserta gambarnya. Satu, eksplorasi suatu aktivitas vital baik dalam pengambilan sampel maupun pemboran produksi. Tujuan dari kegiatan pemboran ini ada bermacam-macam. Pemboran tidak saja dilakukan dalam industri pertambangan, tetapi juga untuk bidang-bidang lain. Pemboran juga yang dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya hidrokarbon serta untuk mendapatkan data-data bahwa permukaan sebanyak mungkin. Nah, untuk yang B-nya di sini ada delineasi beserta gambarnya. Nah, untuk delineasi ini membentuk batas pinggir suatu reservoir sumur. Delineasi yang benar tentu akan menemukan hidrokarbon dalam jumlah sedikit sekali karena sudah merupakan pinggiran reservoir. Tujuannya ada menentukan batas-batas reservoir, menentukan bentuk struktur reservoir, menentukan batas GOC dan WOC. Nah, untuk pengembangan di sini ada contoh gambar. Nah, untuk penjelasannya dari pengembangan sumur yang difungsikan sebagai sumur produksi. Nah, tujuannya itu untuk memperjelas dalam mempertajam hasil pemboran sebelumnya. Yang kedua ada mengetahui rate produksi. Yang ketiga mengetahui kumulatif produksi. Yang keempat ada tes produksi dengan drill stream test atau DST dan survei lubang bor. Yang membedakan jika pada pemboran eksplorasi masih tahap pencairan sumber daya pada cakungan yang mengandung migas. Dengan kata lain, belum ditemukan data, masih tahap pencarian data. Sedangkan tahap pemboran delineasi bertujuan untuk mengetahui seberapa atau seluas serta kedalaman reservoir dari data sumur eksplorasi sebelumnya, dan pada tahap pemboran dilakukan untuk meningkatkan pengurangan terhadap reservoir produksi sekaligus meningkatkan volume produksi. Di tahap pengembangan tidak memakan biaya berlebihan karena data sumur sudah lengkap seperti kedalaman dan ketebalan reservoir, jenis sifat bantuan yang ditembus mata. Nah, berikut nomor 2. Jelaskan definisi dan fungsi dari A. Survei geologis permukaan. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang survei geologis. Nah, untuk penjelasannya, survei geologis atau menyelidiki secara sistematik dan rinci atas struktur fisik bantuan yang membentuk lapisan paling atas dari kerak bumi. Dilakukan pemetaan lapangan sebagai alat menentukan lokasi macam-macam formasi secara tepat. Bantuan-bantuan dikumpulkan dari masing-masing bagian lapangan yang dipetakan dan diselidiki untuk menentukan umur, urutan kronologis bantuan sedimen demi mengetahui posisi struktur yang mengandung minyak. Geologi minyak menggolongkan akumulasi hidrokarbon dalam 3 macam struktur jebakan yang disebut jebakan antiklinal, jebakan patahan, dan jebakan stratigraphic. Fungsinya untuk mengetahui wilayah tersebut terdapat bantuan apa saja yang berada di perut bumi. Nah, untuk yang B, survei seismik. Berikut gambarnya.
Di sini ada Nah, untuk kegiatan eksplorasi seismik merupakan kegiatan pencarian sumber daya alam dan mineral di bawah permukaan bumi dengan bantuan gelombang seismik. Fungsi dari seismik adalah hasil rekaman yang didapat kemudian diolah untuk mendapatkan informasi mengenai struktur, jenis, dan sifat-sifat dalam bantuan. Peran metode seismik dalam eksplorasi migas, yaitu memberikan gambar yang jelas permukaan bawah bumi. Untuk nomor 3, bagaimana cara kita mengetahui prospek atau yang tindaknya sumur yang dilakukan eksplorasi. Nah, untuk mengetahuinya kita perlu dilakukan penelitian geofisika lebih lanjut di sekitar subcekungan yang telah didelineasi dengan melakukan penelitian metode geofisika yang lebih detail seperti metode seismik 3D, pasif seismik tomografi, dan menglor dari tinjauan parameter fisik yang berbeda untuk mengetahui pola struktur dan keberadaan fluida pada subcekungan tersebut. 4. Dalam tahapan produksi dibagi 2, jelaskan perbedaannya. Nah, di sini ada sumur alam. Nah, berikut gambarnya ini. Nah, untuk sumber alam sendiri, ini salah satu metode pengangkatan minyak ke permukaan dengan menggunakan tenaga atau tekanan yang berasal dari reservoir atau formasi di mana sumur berada. Nah, yang kedua di sini ada sumur buatan. Berikut contoh gambarnya ini. Dan untuk sumber buatan atau artificial lift digunakan untuk mempertahankan tekanan produksi dasar sumur yang berkurang. Hal ini dilakukan supaya formasi dapat memberikan fluida reservoir yang diinginkan pada tahap awal. Sumur mampu melakukan produksi dengan tenaga sendiri atau natural flow, perbedaannya yaitu pada proses tekanan. Nah, untuk nomor 5, pada saat sumur produksinya sudah menurun, biasanya akan dilakukan tahap EOR. Jelaskan perbedaan dan tujuan masing-masing tahap tersebut. Injek air, injek panas, injek kimia, injek campur. Nah, di sini ada injek air, injek air dan contoh gambarnya. Nah, untuk injek air sendiri menambahkan tekanan biar bisa si minyak tersebut naik. Nah, dari sini agar si minyak bisa naik dipompa oleh production wheel. Nah, untuk minyak injek kimia memperbesar lubang formasi agar laju airnya sesuai target. Nah, untuk gambarnya ini. Jadi si injek kimia ini untuk memperbesar lubang agar si airnya bisa naik. Nah, ini kan lubang, kan ini tanah. Terus ini lubang 1. Nah, ini di sini nih lubang kedua, nah diperbesar oleh si injek kimia. Nah, untuk injek panas, penurunan tekanan yang terjadi pada reservoir tanpa injek maupun dengan injek disebabkan oleh proses interaksi fluida. Nah, berikut ini injek panas contohnya. Jadi dari dingin ke hangat, nah lalu ke panas. Nah, untuk injek terapung, injek gas tercampur dalam proses berdasarkan suatu fluida terhadap fluida lain untuk bercampur dan membentuk suatu fase yang homogen sehingga tidak tampak lagi batas dari masing-masing fluida. Hasil dari pencampuran tersebut dapat keluar dari pori-pori buatan dengan mudah. Nah, jadi si indeks ini dari pori-pori. Nah, untuk nomor 6,
Kegiatan industri migas dibagi menjadi 3. Jelaskan apa saja perbedaannya kegiatan upstream, kegiatan downstream, dan penunjangan. Nah, untuk nomor 6, kegiatan yang A di sini ada kegiatan upstream. Itu adalah biasanya disebut tahapan eksplorasi pemboran untuk kegiatan eksplorasi, yaitu survei, assessment, dan survei geologi. Nah, untuk yang B, kegiatan downstream adalah tempat penyimpanan atau transportasi. Nah, yang C, kegiatan penunjangan ialah kegiatan yang menjual belikan minyak untuk diekspor ke luar negeri ataupun dalam negeri untuk dijadikan bahan bakar kendaraan dan produk-produk lainnya. Nah, untuk yang A ini, kan kegiatan upstream itu bisa disebut tahapan eksplorasi pemboran. Nah, jadi dari eksplorasi ini di minyak minyak dan gasnya diproduksi, terus di LNG atau LPG plant. Nah, dari sini nanti ke pengapian atau masuk dari ke pipa. Nah, bisa bisa juga diekspor atau atau tidak di refinery. Nah, dari refinery sini jadilah BBM. Nah, BBM ini bisa diekspor lagi ke industri atau dijadikan depo. Nah, depo ini bisa ke SPBU atau bisa jadi ke transportasi. Nah, untuk pengguna akhirnya di batu bara dan di kereta. Seperti itu. Untuk yang nomor 7, dalam pemboran dibagi menjadi 5 sistem pemboran. Jelaskan perbedaannya dari 5 sistem tersebut. Nah, di sini ada power system. Untuk power system, keberhasilan suatu operasi pengeboran tentu saja tidak terlepas dari peran penting dari sistem tenaga, yaitu sebagai sumber utama suplai tenaga yang ada di rig. Sistem tenaga yang paling banyak digunakan yaitu sistem angkat dan sistem kedua sistem ini harus selalu disuplai tenaga selama operasi pengeboran berlangsung. Nah, untuk Howing system merupakan peralatan yang berfungsi untuk menunjukkan kegiatan, mengangkat, dan menurunkan peralatan yang ada di operasi pengeboran. Nah, fungsinya untuk howing system itu untuk mengangkat atau menurunkan alat yang ada dalam pemboran. Untuk sistem sirkulasi peralatan yang dapat membantu lumpur agar dapat bersirkulasi dari permukaan ke bawah, permukaan sampai kembali ke permukaan. Nah, untuk sistem sirkulasi ini membantu si lumpur untuk masuk ke dalam pemboran atau maupun keluar. Nah, untuk BOP sistem, blowout preference system. Untuk BOP merupakan kick yang tidak dapat ditanggulangi, sedangkan kick merupakan masuknya fluida formasi ke dalam lubang bor. Nah, BOP sistem ini untuk kick atau agar bisa mendorong ke lubang sistem. Sistem putar merupakan salah satu dari 5 sistem pemboran. Fungsi utama sistem putar yaitu sebagai peralatan yang digunakan untuk memutar rangkaian peralatan seperti pipa bor, rotary table, dan juga bit. Nah, fungsinya dari sistem putar bisa memutar rangkaian peralatan. Contohnya seperti pipa bor, untuk rotary table, dan juga bit. Nah, untuk nomor 8, jelaskan definisi atau apa yang dimaksud dengan collective well. Well compression adalah untuk menyiapkan sumur agar dapat memproduksi minyak atau gas seoptimal mungkin, murah, aman, mudah, dan perawatan tidak memberikan efek kerusakan formasi. Nah, ini contoh seperti gambarnya ya. Nah, untuk nomor 9, jelaskan gauging sistem dalam produksi. Nah, berikut ini gambar gauging sistem. Nah, untuk gauging sistem, suatu sistem penyimpanan untuk menyiapkan hasil dari pemboran
yang akan dikumpulkan di sistem pengumpulan. Nah, jadi setelah pemboran, tempat akhir dari pemboran itu disimpanlah di getting system. Nah, ini berikut gambarnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.